force my heart to think it's true, but I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tumbuhan tingkat tinggi. Baiklah, sebelum memasuki ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Rahmayani. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau pada kelas 20A. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen pengampu yang bernama Bapak Mahmud Al-Busari MPD untuk memenuhi tugas UAS saya tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari buah-buahan yang telah saya pilih untuk saya jelaskan pada materi berikutnya. Sebelum itu, perlu diketahui apa itu tumbuhan tingkat tinggi. Pasti di antara kita sudah mengetahuinya dari sebagian kita. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang tumbuhan tingkat tinggi. Apa itu tumbuhan tingkat tinggi? Tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Antara batang, akar, dan daunnya sudah dapat dibedakan dan sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan phloem. Tumbuhan tingkat tinggi bernapas menggunakan stomata pada daun, lentisel pada batang, dan epidermis pada akar. Apa contoh tumbuhan tingkat tinggi? Yang termasuk dalam kelompok tumbuhan tingkat tinggi adalah semua tumbuhan berbiji yang memiliki organ berupa biji sebagai cikal bakal anak atau calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan tingkat tinggi adalah seperti apel, anggur, rambutan, belimbing, cempedak, duku, durian, kiwi, kelengkeng, manggis, terong, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan mengambil tumbuhan tingkat tingginya, yaitu jambu biji dan jeruk, jambu air, dan jambu madu. Secara garis besar, tumbuhan berbiji terbagi dua kelompok, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di darat, namun ada pula yang hidup mengapung di air seperti teratai. Ciri-ciri tumbuhan ini antara lain berukuran cukup besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang, memiliki tinggi yang bervariasi, serta memiliki perawakan yang juga bervariasi. Ada yang berupa pohon, semak, dan lain sebagainya. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae memiliki bakal biji yang berada di luar dan dilindungi oleh bakal buah sehingga dapat terlihat dari luar. Ciri-cirinya tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Umumnya berkelamin tunggal, penyerbukan sebagian besar melalui bantuan angin atau anemogami. Berakar tunggang serta memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae memiliki bakal biji yang tertutup oleh daun buah atau bunga buah. Ciri-cirinya memiliki bunga sejati yang berperan sebagai alat reproduksi. Terjadi pembuahan ganda, memiliki daun yang lebar, pipih, dan susunan tulang daun yang beragam.
serta jarak relatif singkat antara penyerbukan dan pembuahan. Kelompok tumbuhan ini dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu Dicotyledonae atau tumbuhan berkeping biji ganda dan kelas Monocotyledonae atau tumbuhan berkeping biji tunggal. Syzygium aqueum. Syzygium aqueum adalah tanaman yang berasal dari Indonesia lalu menyebar ke Malaysia dan pulau-pulau di Sumatera Pasifik. Buah Syzygium aqueum sering dimanfaatkan sebagai buah yang dikonsumsi secara langsung atau diolah dijadikan aneka rujak. Syzygium aqueum mempunyai sifat yang adaptif terhadap lingkungan beriklim tropis. Tumbuh baik di dataran yang lebih dari 1000 meter di bawah permukaan laut. Tanaman Syzygium aqueum memiliki buah dengan bentuk lonceng, ini seperti ini, yang mengerucut dan berbentuk kertas atau ke atas, yang memiliki warna hijau. Warna ini akan berubah dengan usia buah tersebut. Saat masih muda akan berwarna hijau muda, sedangkan saat matang akan berwarna merah tua, seperti ini. Adapun klasifikasi dari Syzygium aqueum adalah sebagai berikut. Syzygium ini memiliki kingdom yaitu Plantae, memiliki divisi yaitu Spermatophyta, memiliki subdivisi Angiospermae, memiliki kelas Dicotyledonae, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, jenisnya Syzygium, spesiesnya Eugenia aquae. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang morfologi dari buah jambu air atau Syzygium aqueum. Syzygium aqueum berbentuk seperti lonceng. Ini teman-teman, saya lihat. Panjangnya mencapai 3 sampai 5 cm. Ini penampakan setelah dibelah ya teman-teman. Syzygium aqueumnya. Sini terdapat biji dalam buahnya, tapi dia sepertinya sudah membusuk, sudah hitam, dan dagingnya ini berwarna putih, dan juga ketika sudah matang dia akan berubah warna menjadi merah keping-ping. Ketika dia belum matang dia akan berwarna hijau. Itulah ya teman-teman, tekstur dagingnya itu terlihat ya, putih dan tebal. Mengapa tumbuhan Syzygium aqueum disebut sebagai tumbuhan dikotil? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah, di sini saya akan jelaskan mengapa tumbuhan ini dikatakan dikotil, karena termasuk tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau juga disebut tumbuhan berbiji belah. Adapun ciri-ciri khusus tumbuhan dikotil adalah yang pertama, radiksnya memiliki bentuk tunggang dengan radiks utama yang lebih besar dari radiks sekunder. Bentuk atau pola daun sumsum cenderung menjari atau menyirim. Bagian tudung akarnya atau kaliptrogen tidak dilengkapi dengan tudung akar. Adapun jumlah kotiledonnya ada 2.
Pada organ akar terdapat kambium karena salah satu fungsi akar pada tumbuhan dikotil adalah untuk menyimpan makanan. Adapun jumlah kelopak bunganya merupakan kelipatan dari 4, terkadang juga 5. Pelindungan akar maupun batang lembaganya tidak ada, baik itu koleoptil maupun koleorhiza. Syzygium aqueum ini berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pembibitan pohon jambu dilakukan melalui sistem pencangkokan dan sistem stek batang. Walaupun dapat juga dilakukan dengan cara menanam biji dengan secara langsung. Tanaman jambu atau jambu biji yang dapat kita kenal nama ilmiahnya dengan istilah Psidium guajavae merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika. Jambu ini biasanya tumbuh di lahan pertanian yang gembur. Tanaman Psidium guajavae ini termasuk dari golongan famili Myrtaceae. Psidium guajava dalam bahasa Inggris disebut Lambo guava, sedangkan di Indonesia Psidium guajava ini dikenal dengan nama jambu biji, jambu batu, dan jambu klutuk. Klasifikasi tanaman jambu yang atau bahasa ilmiahnya kita kenal dengan Psidium guajava. Yang pertama terdapat kingdom. Kingdomnya disebut dengan kingdom plantae. Divisinya spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledonae, ordonya Myrtaceae, genusnya Psidium, dan spesiesnya Psidium guajavae. Morfologi Psidium guajava. Di sini terdapat bunga. Bunga tanaman Psidium guajava biasanya keluar pada bagian ketiak daunnya. Kelopak dan mahkota bunga masing-masing terdiri dari 5 helai. Benang sari pada Psidium guajava ini berjumlah banyak dan tangkai sarinya berwarna putih. Contohnya seperti ini. Bunga Psidium guajava disebut bunga sempurna atau dapat dikatakan hermaprodit, artinya pembuahan akan terbentuk apabila ada penyerbukan. Selain itu, ada pula yang tidak melakukan penyerbukan atau disebut partenokarpi, sehingga buah yang dihasilkan tanpa biji. Kita masuk ke dalam bagian buahnya. Arti dari buah Psidium guajava pada umumnya memiliki bentuk yang bulat dan kulit berwarna hijau saat masih muda atau sebelum masak. Namun setelah Psidium guajava masak, maka warnanya berubah menjadi kuning muda. Daging Psidium guajava memiliki warna putih, putih susu, merah menyala, merah tua, dan merah muda. Selain itu, aroma buahnya juga begitu khas ketika sudah matang. Selanjutnya masuk ke dalam morfologi dari buah jambu biji atau yang dikenal dengan bahasa latinnya yaitu Psidium guajava. Psidium guajava ini memiliki bentuk seperti ini. Bulat lonjong panjang ke atas. Ini penampakan setelah dibelah ya teman-teman. Dia juga memiliki banyak biji. Terlihat ya teman-teman semuanya. Bijinya itu terdapat pada ruang-ruang dagingnya juga. Di sini dia berbentuk kecil-kecil.
Ini bisa kita ambil ya. Nih, berbentuk kecil dan tersusun di dalamnya, berwarna agak kekuning-kuningan, dan dagingnya juga berwarna merah di dalam ketika dia akan berangsur-angsur matang. Ini masih dikatakan belum matang ya guys, karena kulitnya ini masih berwarna hijau. Dia masih separuh matang sepertinya guys. Di sini dagingnya itu berwarna merah di dalam. Ketika dia belum matang, dia akan berwarna putih atau tidak akan berwarna kehijau-hijauan seperti itu teman-teman. Buah Psidium gua java ini biasanya digunakan masyarakat untuk obat juga bisa. Malahan bijinya juga bisa dijadikan untuk obat teman-teman. Dan dimakan seperti ini juga enak, manis apabila dia sudah matang sempurna. Pada tumbuhan Psidium gua java berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pembibitan pohon Psidium gua java dilakukan melalui sistem pencangkokan dan stek batang, walaupun juga dapat dilakukan dengan cara menanam biji dengan secara langsung. Perkembang biakan tanaman Psidium gua java ini bisa langsung secara generatif ataupun vegetatif. Secara generatif, Psidium gua java dikembangbiakkan dengan cara menanam bijinya dengan secara langsung. Psidium gua java dikembangbiakkan dengan jalan dicangkok atau stek pada bagian batangnya. Cangkok dan stek adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Disebut buatan karena cangkok dan stek terjadi melalui campuran tangan manusia. Selanjutnya kita masuk ke bagian morfologi dari buah jeruk atau dengan bahasa ilmiahnya yang dikenal dengan Citrus X sinensis. Tumbuhan atau buah Citrus X sinensis ini berbentuk bulat, bisa dilihat ya, atau lonjong, dan di pangkalnya terdapat tangkai buah yang pendek. Buah Citrus X sinensis ini ditutupi kulit buah berwarna hijau, nih, warna hijau hingga kuning yang strukturnya tebal. Namun juga ada yang struktur kulitnya tipis sehingga kulit mudah dikelupas. Citrus X sinensis ini adalah tanaman dengan kadar vitamin C dan mineral yang tinggi. Tanaman ini memiliki biji berkeping dua atau dikotil. Klasifikasi dari tanaman Citrus X sinensis yaitu yang pertama terdapat kingdomnya yaitu Plantae, yang kedua subkingdom Trichobiota superdivisi, yang ketiga ada Spermatophyta, yang keempat ada divisi Magnoliophyta, yang kelima ada kelasnya yaitu Magnoliospida, dan yang keenam ada subkelas Rosidae, yang ketujuh ada ordo yaitu Sapindales, yang kedelapan ada famili Rutaceae, genusnya yaitu Citrus, dan yang terakhir ada spesiesnya Citrus sp. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari tumbuhan jeruk atau dengan bahasa latinnya yang kita kenal dengan sebutan Citrus X sinensis. Di sini saya mempunyai buah Citrus X sinensis berbentuk bulat. Biji terdapat pada bulirnya, ini nampakkan setelah saya belah ya teman-teman. Bijinya di sini maksudnya yang terdapat pada bulir buahnya. Ini teman-teman, ini bisa
jelas ya, terlihat bijinya terletak pada sela-sela bulir buahnya, dan juga berbentuk runcing memanjang ke atas bijinya. Oke, kita keluarkan. Ini teman-teman penampakannya. Ini teman-teman bijinya setelah dikeluarkan dari bulir buahnya. Terus buah ini juga cocok dibuat jus dan juga dimakan seperti ini juga enak. Terus rasa yang mendominasi dari Citrus Egg Sinensis ini yaitu manis dan ada juga yang asam. Citrus Egg Sinensis ini memiliki banyak air. Jika diperas dia tidak jelas ya teman-teman. Dia mengandung vitamin C, dan banyak masyarakat yang membuat atau mengolah dari Citrus Egg Sinensis ini menjadi jus dan juga dimakan seperti ini jika enak. Sekian video dari saya pada materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, dan mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang sampai atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye, see you next time teman-teman.